Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai mengenal Indonesia sesi 2. Di masa lalu Indonesia pernah mengalami masa kolonial Eropa karena peran pentingnya dalam perdagangan rempah-rempah antara Asia dan Eropa. Harga rempah-rempah sangat mahal di Eropa karena telah melewati banyak pihak sejak dibawa dari Indonesia, membuat bangsa Eropa ingin mengambilnya sendiri secara langsung untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah dan juga keuntungan yang lebih besar lagi. Indonesia secara geografis terletak pada posisi silang karena berada di antara dua benua dan dua samudera dan terletak pada garis khatulistiwa. Maka curah hujan di Indonesia mencukupi dan juga mendapatkan sinar matahari di sepanjang tahun. Kesuburan tanah di seluruh negeri didapatkan berkat kondisi alam tersebut, hingga menghasilkan kekayaan alam yang berlimpah ruah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa lain. Daya tarik yang luar biasa terhadap Indonesia telah memengaruhi banyak Eropa, terlebih sejak Konstantinopel yang biasanya memasok barang-barang kebutuhan di Eropa dikuasai oleh Turki, di mana pada saat itu merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur, yaitu kota paling maju di benua biru, di mana cikal bakal Istanbul pada Perang Salib. Kemudian bangsa Eropa mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan mencari pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya sumber penghasil rempah-rempah di Indonesia, yaitu Maluku. Disinilah cikal bakal terjadinya kolonialisme di Indonesia. Pertama, tahun 1511, Alfonso de Albuquerque datang dari Portugis, berhasil menguasai Malaka sebagai pusat rempah-rempah. Kedua, tahun 1521, Sebastian Elcano berhasil berlabuh di Tidore, di mana datang dari Spanyol. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas untuk menyelesaikan permasalahan keduanya. Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Zaragoza pada tahun 1529. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya ekspedisi ini terbilang gagal. Sekitar tahun 1598 sampai 1600, pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangan kali ini dipimpin Jacob van Neck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Neck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Selanjutnya dari Inggris, yaitu Henry Middleton. Pada tahun 1604, sampai di Sumatera lalu menuju Banten, kemudian berlayar ke Ambon tahun 1605, lalu ke Ternate serta Tidore, dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sampai di Batavia tahun 1770. Di antara bangsa-bangsa tersebut, Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia, hingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Indonesia. Meski telah bangkrut sampai sekarang, perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia. Namanya adalah VOC. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Johan van Oldenbarneveldt. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang pemegang saham yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan pembentukannya adalah 1. Menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. 2. Memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Keberadaan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang, namun juga menjadi kekuatan politik. VOC memiliki hak oktroi, yaitu memonopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. VOC pun memiliki beberapa kebijakan, yaitu 1. Kontingenten. Pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. 2. Verpligte leverantie. Penyerahan wajib
hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. 3. Ekstirpasi, menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga dapat dipertahankan. 4. Pelayaran hongi, pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani. Pada tahun 1799 VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang dan kemerosotan moral para pegawai. Dengan dibubarkannya VOC, maka kekuasaan di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai oleh Prancis. Selanjutnya, kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon yang merupakan adik Napoleon Bonaparte, mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Perancis. Adapun kebijakan Daendels dalam bidang pertahanan, membangun jalan anyar Panarukan, mendirikan benteng, membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Bidang ekonomi mengeluarkan uang kertas, monopoli perdagangan beras, penerapan Pre-Anglo-Stelsel, kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Bidang pemerintahan membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, membangun kantor pengadilan, mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintahan. Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Daendels ditarik ke Eropa, lalu digantikan Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang. Janssens dan pasukannya menyerah dengan ditanganinya perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1811, pemerintahan Inggris di India, Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Berikut kebijakan Thomas Stamford Raffles. Bidang pertahanan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 kerasidenan, melarang kerja paksa dan perbudakan. Bidang ekonomi, lanuran, sewa tanah. Para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena pemilik tanah adalah pemerintah. Bidang ilmu pengetahuan, merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, menulis buku History of Java dan menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Selanjutnya, masa pemerintahan Belanda dipimpin oleh Van der Capellen, ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapus peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat, sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Busch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Busch memperlakukan sistem tanam paksa sejak tahun 1830. Penerapan kultur stelsel atau tanam paksa banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi. Tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Peraturan tanam paksa. 1. Menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. 2. Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah. 3. Kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. 4. Rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun. 5. Kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah.
Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam UU Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Di sini mulai diberlakukan politik pintu terbuka. Investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan sistem kerja tanam paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Selanjutnya yaitu zaman penjajahan Jepang yang ditandai dengan kemenangan Jepang dalam Perang Dunia. Pada masa penjajahan Jepang, sistem pemerintahan zaman Hindia Belanda tetap dilanjutkan, yaitu sistem pemerintahan Zelbestur dan kekuasaan sultan atau raja tetap berlangsung. Pada masa penjajahan Jepang memiliki propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Pemutusan hubungan perdagangan dunia, pembatasan ekspor, sehingga tekstil sulit, warga sampai membuat pakaian dari karung goni. Pada masa penjajahan Jepang juga terjadi pemaksaan budaya Jepang dan penurunan pendidikan. Gedung SD dari 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan dari 850 gedung menjadi 20 gedung. Perbedaan kehidupan masa penjajahan kolonial dan Jepang. Pada sektor pekerjaan, pada masa kolonial, sebagian besar petani, sisanya pedagang dan pegawai pemerintahan. Pada masa Jepang, romusa dan petani. Sektor pendidikan, pada masa kolonial, sekolah dibagi 3 jenis, pendidikan rendah, menengah, tinggi. Lebih ditekankan pada kalangan priai. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun. Sekolah desa diganti sekolah pertama. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi. Bahasa Jepang jadi mata pelajaran wajib. Pada sektor sosial, pada masa kolonial, tingkatan kelas sosial dari atas ke bawah, yaitu masyarakat Belanda, bangsawan Indonesia dan birokrat pemerintah, kemudian petani, buruh, kuli kontrak. Pada masa penjajahan Jepang, kedudukan pegawai tinggi sudah dapat dijabat oleh orang Indonesia. Ketika pertama datang ke Indonesia, pemerintahan Jepang pada 1942, Jepang menampilkan diri sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari imperialisme Barat. Rakyat Indonesia yang awalnya menyambut Jepang dengan gembira, belakangan tertipu. Jepang ternyata hanya memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perangnya. Jepang berambisi menyatukan Indonesia di bawah kekaisaran Jepang, alih-alih memerdekakan Indonesia. Beruntung dalam perang melawan Barat, kemenangan Jepang tak bertahan lama. Posisi Jepang dalam perang makin terimpit pada tahun 1944. Jepang pun berusaha meraih dukungan dari rakyat Indonesia. Selain membentuk berbagai organisasi dan menggait tokoh nasional, Jepang juga memberikan janji kemerdekaan yang dikenal dengan Janji Koiso. Janji Koiso adalah pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang, Kuniaku Koiso, pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Janji Koiso berisi janji kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari. Janji ini dikeluarkan karena Jepang tahu rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaan. Agar rakyat mau tetap bekerja untuk Jepang, Jepang pun memberikan janji kemerdekaan. Setelah Perdana Menteri Koiso mengeluarkan janji itu, tentara penduduk Jepang di Indonesia pun mulai melonggarkan pengawasannya kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan kawan-kawan. Sebelum mereka tak pernah berpidato atau mengumbar kata kemerdekaan di publik karena pergerakan politiknya diawasi dengan ketat oleh Jepang. Posisi Jepang dalam perang yang makin terimpit mengkhawatirkan banyak tokoh. Para tokoh pergerakan khawatir Jepang batal memberikan kemerdekaan yang dijanjikan. Mereka terus menagih kemerdekaan kepada Jepang. Sikap ini ditunjukkan Soekarno ketika janji kemerdekaan di kemudian hari yang disampaikan Perdana Menteri Koiso ternyata tidak serius. Soekarno marah besar sehingga menakutkan Miyoshi, pejabat Gun Seika
bukan Bu. Alhasil dibentuklah BPUPKI. Jepang tak bisa berkelit. Untuk melunasi janjinya, mereka membentuk satu badan yang bertugas mempersiapkan dan merancang berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 26 April 1945, badan itu Dokuritsu Zumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia dibentuk. Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, A.A. Maramis, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin direkrut di dalamnya. Di saat yang sama, Soekarno juga mengirim surat kepada pelajar-pelajar Indonesia di Jepang bahwa ia tak percaya kemerdekaan akan diberikan Jepang, tetapi harus direbut dengan perjuangan. Nyatanya Jepang tidak pernah melunasi janji itu. Jepang tak kunjung memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hingga pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima, menyusul bom ke Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibat bom itu, Jepang lumpuh tak berdaya. Jepang akhirnya menyatakan kekalahan dan menyerah. Kabar kekalahan Jepang segera dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk merebut kemerdekaan. Maka pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaannya. Demikian pembelajaran hari ini. Silahkan menulis kesimpulan dari pembelajaran hari ini di kolom komentar dengan menyebutkan identitas seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.